Coba bayangkan sejenak, bagaimana jika semua yang selama ini kita ketahui tentang dewa-dewa kuno hanyalah sebuah kesalahan besar dalam penerjemahan? Bagaimana jika makhluk-makhluk perkasa yang turun dari langit dalam mitos Sumeria sebenarnya tidak datang ke sini untuk memerintah kita? Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri paling mendebarkan dalam sejarah manusia. Kita akan membahas teks kuno Sumeria dan sosok yang mereka sebut sebagai Anunnaki. Saya berjanji, di akhir video ini, kalian akan melihat sejarah peradaban kita dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Kalian akan menemukan sebuah teori mengejutkan bahwa para pengunjung langit yang terkenal ini bukanlah pencipta yang maha kuasa. Mereka hanyalah pengungsi yang putus asa, yang mencari keselamatan di planet biru kecil kita. Terdengar seperti fiksi ilmiah? Mungkin saja. Tapi mari kita telusuri apa yang tertulis dalam teks-teks kuno. Menurut kalian, mungkinkah nenek moyang kita salah mengira teknologi canggih sebagai keajaiban ilahi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga, karena kita akan segera mengupas tuntas paradoks luar biasa ini. Untuk memahami kedalaman misteri ini, kita harus kembali ke masa lalu di Timur Tengah. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, peradaban Sumeria muncul secara tiba-tiba, seolah-olah muncul begitu saja entah dari mana. Itu adalah masa di mana terjadi lonjakan peradaban yang luar biasa. Tiba-tiba mereka memiliki sistem pengadilan, sekolah, ilmu kedokteran, arsitektur yang rumit, dan tentu saja sistem tulisan. Mereka meninggalkan ribuan kepingan tanah liat dengan tulisan paku atau cuneiform. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan hanya menganggap teks-teks ini sebagai dongeng indah atau mitos tentang dewa-dewi. Tokoh utama dalam kisah-kisah ini adalah Anunnaki. Secara harfiah, nama ini sering diterjemahkan sebagai mereka yang turun dari langit ke bumi. Sains arus utama melihat mereka hanya sebagai jajaran dewa yang disembah oleh manusia purba. Namun, pada abad ke-20, muncul para peneliti alternatif. Mereka mengusulkan untuk membaca catatan kuno ini bukan sebagai teks agama, melainkan sebagai catatan sejarah yang nyata. Dan ketika teks-teks tersebut mulai diterjemahkan tanpa sudut pandang religius, muncul gambaran yang sangat berbeda. Sebuah gambaran yang penuh dengan detail teknis, keputusasaan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Mari kita telusuri kisah ini selangkah demi selangkah. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa mereka sampai ada di bumi? Jika kita membaca prasasti Sumeria apa adanya, kita akan menemukan kisah tentang sebuah planet yang sedang berada di ambang kehancuran. Teks-teks kuno itu menyebutkan tempat asal kaum Anunnaki, yang sering dikenal sebagai planet Nibiru. Menurut catatan ini, atmosfer di dunia mereka mulai rusak parah, hingga kehidupan di sana menjadi hampir mustahil untuk dipertahankan. Ini bukanlah sebuah rencana agung dari para dewa, melainkan murni bencana ekologi yang nyata. Bayangkan jika umat manusia saat ini berada di planet yang mulai kehabisan oksigen. Apakah kita akan sempat memikirkan soal kemuliaan atau status ketuhanan? Tentu tidak. Kita pasti akan sibuk mencari jalan keluar. Sebagai gambaran, ini mirip seperti kru kapal selam yang mulai kehabisan udara di kedalaman laut. Di saat kritis seperti itu, Anda bukanlah dewa. Anda hanyalah makhluk yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Selama ini kita menganggap dewa itu abadi dan tak terkalahkan. Tapi di sini, mitos itu runtuh. Kaum Anunnaki nyatanya sedang menghadapi kepunahan. Mereka terpaksa melakukan ekspedisi luar angkasa yang sangat berisiko demi mencari sumber daya untuk menyelamatkan rumah mereka. Mereka pergi bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena keadaan yang sangat mendesak. Bisa dibilang mereka adalah pengungsi luar angkasa pertama dalam sejarah. Jadi, tibalah mereka di bumi. Namun, bagaimana sebenarnya kedatangan mereka digambarkan? Dalam teks-teks kuno, tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa mereka muncul tiba-tiba dari kehampaan hanya dengan jentikan jari. Sebaliknya, yang diceritakan adalah kereta-kereta api, suara gemuruh yang dahsyat, serta badai hebat yang mengiringi turunnya mereka. Gambaran ini terasa sangat familiar, mirip dengan proses pendaratan pesawat luar angkasa raksasa. Ekspedisi pertama Anunnaki mendarat di perairan Teluk Persia. Mereka mendirikan kamp di wilayah rawa yang berlumpur. Jauh dari kesan surga megah tempat para dewa biasanya bersemayam. Bukan. Kondisi ini justru lebih mirip dengan pendaratan astronot program Apollo saat kapsul mereka jatuh terombang-ambing di tengah samudra. Pemukiman awal mereka pun murni fungsional. Hanya pangkalan sementara yang dibangun dari bahan apa adanya.
seperti alang-alang dan tanah liat. Pada awalnya tidak ada istana emas yang mewah. Mereka membangun tempat berteduh hanya untuk bertahan hidup dari iklim yang asing dan ganasnya alam liar di bumi. Perilaku ini sangat mencerminkan orang-orang yang baru saja selamat dari kecelakaan, atau mereka yang sedang terdampar di pulau tak berpenghuni. Lalu, mengapa sebenarnya mereka menginginkan planet kita? Jawaban yang tertulis dalam teks kuno Sumeria ternyata sangat sederhana. Mereka membutuhkan emas, tapi bukan untuk membuat perhiasan atau mahkota raja. Di sini, kita akan mematahkan mitos populer tentang para dewa serakah yang haus akan kekayaan. Terjemahan alternatif menunjukkan bahwa emas adalah elemen krusial untuk menyelamatkan atmosfer di planet asal mereka. Rencananya, mereka harus menyemprotkan partikel emas yang sangat halus ke langit untuk menciptakan semacam perisai pelindung. Hal ini bertujuan untuk menjaga suhu panas dan melindungi planet mereka dari radiasi mematikan luar angkasa. Dengar, ini sama sekali bukan sekadar sihir atau dongeng. Dalam dunia antariksa modern, kita pun menggunakan emas justru untuk perlindungan radiasi. Coba perhatikan kaca helm pada baju ruang angkasa astronot saat ini. Semuanya dilapisi dengan lapisan emas yang sangat tipis. Kaum Anunnaki membutuhkan logam ini dalam skala industri yang masif, dan bumi ternyata menjadi tempat yang paling ideal untuk menambangnya. Jadi, sosok yang sering kita sebut sebagai dewa ini sebenarnya hanyalah pekerja tambang biasa. Mereka harus melakukan kerja keras yang melelahkan demi menyelamatkan keluarga mereka yang tertinggal jauh di luar angkasa sana. Tugas berat itu jatuh ke tangan mereka yang disebut sebagai dewa-dewa rendah. Dalam berbagai naskah kuno, mereka dikenal sebagai kaum Igigi. Bisa dibilang mereka adalah kelas pekerja di antara para pendatang ini. Selama ratusan tahun, kaum Igigi memeras keringat di tambang-tambang dalam yang konon berlokasi di wilayah Afrika Selatan demi menggali biji logam mulia. Kondisinya sungguh tidak manusiawi. Bayangkan saja, makhluk dengan peradaban sangat maju harus menggali batu secara manual di bawah tanah yang pengap di planet asing. Ini adalah contoh nyata ketimpangan kelas, persis seperti yang sering kita lihat dalam masyarakat kita sendiri. Lalu, terjadilah sesuatu yang benar-benar di luar nalar bagi sosok yang dianggap dewa. Kaum Igigi memberontak. Mereka melempar alat-alat kerja, membakar cetak biru, dan melakukan aksi protes menuju markas pimpinan tertinggi. Mereka menuntut untuk dibebaskan dari kerja paksa yang menyiksa itu. Mungkinkah Sang Pencipta yang Maha Kuasa merasa lelah? Apakah masuk akal jika dewa melakukan mogok kerja layaknya buruh? Tentu saja tidak. Pemberontakan Igigi ini membuktikan bahwa mereka sebenarnya hanyalah makhluk dari darah dan daging. Mereka bisa merasakan sakit, letih, dan putus asa. Pihak manajemen pun terpaksa segera mencari jalan tengah, karena produksi emas tidak boleh berhenti, bahkan untuk 1 hari pun. Untuk mengatasi krisis ini, tugas diserahkan kepada salah satu pemimpin mereka yang bernama Enki. Ia adalah kepala ilmuwan di kamp pengungsian tersebut, dan gagasannya inilah yang kelak mengubah wajah bumi selamanya. Enki mengusulkan penciptaan pekerja primitif untuk mengambil alih tugas berat di pertambangan. Untuk mewujudkannya, ia menggunakan materi genetik dari makhluk yang sudah menghuni bumi, yaitu para hominid purba. Ia menyilangkan DNA mereka dengan gen bangsa Anunnaki sendiri. Dalam teks-teks kuno, proses ini digambarkan dengan ketelitian medis yang mencengangkan. Ada penyebutan tentang wadah laboratorium, proses pemurnian, pencampuran darah, hingga penggunaan ibu pengganti. Hal ini seolah mematahkan mitos bahwa manusia diciptakan dari tanah liat hanya dengan keajaiban semata. Penjelasannya justru lebih mirip dengan aktivitas di laboratorium genetika modern. Kita melihat adanya upaya kloning dan rekayasa genetika. Enki tidak langsung berhasil. Ia berkali-kali mengalami kegagalan. Versi-versi awal pekerja tersebut memiliki banyak kecacatan. Mereka tidak bisa berbicara, apalagi berkembang biak. Itu adalah proses panjang yang penuh dengan uji coba. Hingga akhirnya lahirlah Adapa, sang manusia pertama. Ia dirancang sebagai budak yang patuh demi menyelamatkan misi bangsa Anunnaki. Manusia pertama ditempatkan di sebuah kawasan khusus yang dijaga sangat ketat. Dalam teks-teks kuno, tempat ini disebut sebagai Eden. Banyak orang mengaitkannya dengan Taman Eden dalam Alkitab. Namun jika kita menelaah prasasti kuno, Eden sama sekali bukan surga spiritual untuk bersantai. Sebenarnya Eden adalah laboratorium pertanian dan biologi yang dikontrol dengan sangat ketat.
Ini merupakan kompleks tertutup yang berfungsi sebagai pusat produksi pangan bagi koloni Anunnaki, sekaligus tempat penampungan bagi para pekerja manusia pertama. Sebagai gambaran, kita bisa melihat proyek modern Biosphere 2, sebuah kubah raksasa dengan ekosistem buatan yang iklimnya diatur sedemikian rupa. Di Eden, manusia tidak memiliki kebebasan. Tugas mereka hanyalah memanen hasil bumi, merawat hewan ternak, dan menjaga infrastruktur para pendatang tersebut. Mitos tentang Taman Surga pun berubah menjadi kisah tentang peternakan berteknologi tinggi. Anunnaki membutuhkan sumber pangan yang stabil di planet asing, dan mereka membangunnya dengan tangan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pengusiran dari surga sebenarnya adalah momen ketika populasi manusia sudah terlalu banyak, sehingga mereka mulai dipindahkan keluar dari laboratorium untuk dipekerjakan di area pertambangan. Seiring berjalannya waktu, populasi manusia di bumi melonjak drastis. Ternyata manusia adalah spesies yang sangat tangguh. Mereka berkembang biak jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh para penciptanya, dan hal ini menjadi masalah serius bagi bangsa Anunnaki. Sang pemimpin koloni, Enlil, mulai merasa sangat cemas. Dalam naskah-naskah kuno disebutkan bahwa kebisingan umat manusia sampai membuatnya sulit tidur. Tapi, mari kita renungkan sejenak. Kebisingan seperti apa yang sebenarnya dimaksud? Tentu bukan sekadar suara teriakan yang keras. Ini adalah metafora bahwa situasi sudah mulai lepas kendali. Bayangkan sebuah kelompok kecil yang tiba-tiba dikelilingi oleh jutaan penduduk lokal. Manusia membutuhkan semakin banyak makanan dan sumber daya. Mereka mulai membentuk komunitas mereka sendiri. Enlil takut jika para pekerja ini suatu saat akan memberontak, sama seperti yang pernah dilakukan kaum Igigi. Ia pun mulai melihat umat manusia sebagai ancaman besar bagi keamanan misi mereka. Ketakutan terhadap ciptaan sendiri adalah tanda nyata dari kerentanan. Sosok Tuhan yang sejati tidak akan takut pada apa yang Ia ciptakan. Namun, bagi sekelompok kecil pendatang yang terasing di planet yang luas, rasa takut itu sungguh luar biasa. Tiba-tiba, ancaman baru mengintai bumi. Air bah yang dahsyat. Dalam ajaran agama tradisional, banjir besar ini sering digambarkan sebagai murka para dewa dan hukuman atas dosa-dosa manusia. Namun catatan kuno bangsa Sumeria mengisahkan sudut pandang yang berbeda. Bangsa Anunnaki tidak sengaja menciptakan banjir tersebut. Mereka hanya mengetahui lebih awal tentang bencana alam yang akan datang. Para ilmuwan mereka telah menghitung bahwa bongkahan es raksasa di Antartika akan segera runtuh ke samudera, memicu tsunami kolosal yang akan menyapu seluruh permukaan bumi. Ini adalah fenomena alam murni yang tidak mampu dibendung, bahkan dengan teknologi canggih mereka sekalipun. Mereka tidak berdaya menghentikan air bah itu, sebuah bukti nyata kelemahan mereka di hadapan kekuatan alam semesta. Enlil memutuskan untuk memanfaatkan bencana ini demi kepentingannya sendiri. Ia mengusulkan agar mereka tidak memberitahu manusia dan membiarkan air menyapu bersih masalah kelebihan populasi yang mulai tak terkendali. Para Anunnaki pun segera menaiki pesawat ruang angkasa mereka dan terbang ke orbit bumi, menunggu amukan alam tersebut berlalu dengan aman. Dari atas sana, mereka hanya menyaksikan saat air menghancurkan pemukiman dan kota-kota mereka sendiri. Itu murni merupakan sebuah pelarian, bukanlah sebuah penghakiman ilahi. Namun, sang ilmuwan Enki enggan membiarkan hasil kerja kerasnya hancur begitu saja. Secara diam-diam, ia menghubungi seorang manusia yang dalam teks kuno Sumeria disebut Ziusudra, sosok yang mungkin lebih kalian kenal dengan nama Nuh dalam Alkitab. Enki memberinya rancangan teknis untuk membangun sebuah bahtera raksasa, atau bahkan mungkin sebuah kapal selam. Namun, ada satu hal yang sangat menarik. Perintah Enki bukanlah untuk membawa sepasang hewan dari setiap jenis secara fisik. Teks kuno tersebut justru menyebutkan tentang benih dari segala makhluk hidup. Jika kita melihatnya dengan kacamata modern, ini sebenarnya adalah sebuah bank DNA atau tempat penyimpanan materi genetik. Sebagai seorang ilmuwan, langkah ini sangatlah masuk akal. Daripada memaksakan ribuan hewan masuk ke dalam kapal kayu yang secara fisik mustahil dilakukan, ia lebih memilih menyimpan tabung-tabung berisi embrio. Contoh nyatanya di masa sekarang adalah gudang benih global di Svalbard, Norwegia, yang menyimpan berbagai sampel benih sebagai cadangan jika terjadi bencana global. Inilah yang dilakukan oleh Enki. Ia menyelamatkan basis data genetik dari seluruh biosfer bumi. Tujuannya agar setelah air surut nanti,
hewan-hewan dapat dikloning kembali, dan sektor pertanian bisa dipulihkan demi kelangsungan hidup para Anunnaki yang tersisa. Saat air mulai surut, kaum Anunnaki kembali ke bumi, dan apa yang mereka lihat sungguh memilukan. Seluruh kota, pertambangan, dan laboratorium mereka telah musnah, terkubur di bawah lapisan lumpur yang sangat tebal. Mereka harus memulai segalanya dari nol. Dalam epos Sumeria, terdapat bagian yang menggambarkan bagaimana para Anunnaki meratapi kehancuran peradaban mereka. Mereka digambarkan duduk dalam kondisi lapar dan kedinginan. Bahkan, teks-teks kuno secara gamblang menceritakan bahwa para dewa ini berkerumun layaknya lalat, mengerumuni asap dari api pengorbanan yang dinyalakan oleh Ziusudra, sang penyintas banjir besar. Pertanyaannya, mungkinkah pencipta alam semesta yang maha kuasa bisa merasakan lapar? Apakah mereka benar-benar membutuhkan daging panggang untuk bertahan hidup? Episode ini seolah meruntuhkan mitos tentang kekuatan supranatural mereka. Ternyata mereka memiliki kebutuhan biologis yang nyata. Mereka membutuhkan makanan berkalori tinggi untuk menjaga energi mereka. Apa yang selama ini kita anggap sebagai ritual pengorbanan manusia purba, pada dasarnya hanyalah pengiriman pasokan logistik bagi para kolonisator yang sedang kelelahan. Manusia saat itu memberi makan tuan mereka yang tengah rapuh. Periode pasca banjir ini menunjukkan sisi terlemah kaum Anunnaki. Karena telah kehilangan hampir seluruh peralatan canggih mereka, mereka terpaksa mengajari manusia untuk membangun kembali kota-kota dari batu bata tanah liat, benar-benar dari awal. Salah satu fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa kaum Anunnaki ternyata bisa jatuh sakit dan bahkan menemui ajal. Berbagai teks kuno mencatat momen ketika para penguasa koloni ini mengalami cedera atau menderita penyakit radiasi setelah menggunakan senjata pemusnah yang dahsyat. Ada sebuah mitos terkenal mengenai perjalanan Dewi Ishtar ke dunia bawah. Menurut salah satu penafsiran modern, ia sebenarnya pergi ke sebuah laboratorium rahasia atau ruang kriogenik untuk menyelamatkan kekasihnya, Dumuzi. Dalam kisah-kisah ini, seringkali disebutkan benda-benda ajaib yang mampu menghidupkan kembali mereka yang telah mati. Namun, jika kita teliti lebih dalam, narasi tersebut sebenarnya sedang mendeskripsikan prosedur medis tingkat tinggi. Istilah seperti kristal, batu yang bersinar, dan air kehidupan terus bermunculan. Bayangkan seorang manusia purba yang baru pertama kali melihat cara kerja alat kejut jantung atau defibrilator. Ia pasti akan menggambarkannya sebagai sebuah keajaiban. Proses memanggil kembali arwah menggunakan percikan cahaya dan perangkat sihir. Meskipun kaum Anunnaki memiliki teknologi medis yang sangat maju, pada dasarnya mereka bukanlah makhluk abadi. Umur mereka memang sangat panjang berkat bantuan teknologi dan mungkin rekayasa genetika. Namun mereka tetaplah rentan terhadap kehancuran fisik, sama seperti spesies biologis lainnya di alam semesta. Coba kita perhatikan lebih dekat relief-relief batu kuno yang menggambarkan sosok Anunnaki. Di sana kita sering melihat sosok makhluk tinggi menyerupai manusia yang memiliki sayap. Hampir selalu, mereka memegang dua benda di tangan mereka. Di satu tangan, ada sesuatu yang bentuknya sangat mirip dengan buah pinus. Sedangkan di tangan satunya lagi, mereka menjinjing sebuah tas kotak atau tas kerja kecil. Para ahli sejarah seni menganggap benda-benda ini sebagai simbol kesuburan atau perlengkapan ritual keagamaan. Namun, bagi para insinyur dan pendukung teori astronot kuno, sudut pandangnya jauh berbeda. Sayap-sayap itu mungkin saja penggambaran dari pakaian terbang atau jetpack. Benda yang mirip buah pinus itu terlihat seperti alat penyemprot cairan atau bahkan alat pemindai data. Dan tas kecil itu tampak persis seperti kotak peralatan atau generator portabel. Ada sebuah perumpamaan yang menarik. Jika kita menunjukkan tas peralatan dokter kepada suku pedalaman yang belum pernah mengenal dunia luar, mereka pasti akan menganggapnya sebagai wadah suci penuh keajaiban. Begitu pula dengan Anunnaki, mereka selalu membawa peralatan tersebut karena kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada teknologi itu. Mereka tidak mengandalkan keajaiban, melainkan mengandalkan peralatan canggih. Tidak ada kesatuan di antara para pengungsi tersebut. Konflik demi memperebutkan sumber daya dan pengaruh terus berkobar di antara faksi-faksi Anunnaki. Persaingan yang paling melegenda terjadi antara dua bersaudara, Enki dan Enlil. Klan mereka bertarung habis-habisan untuk memegang kendali atas bumi, hingga permusuhan ini memicu perang saudara yang dahsyat.
Teks-teks kuno, seperti epos era, menggambarkan penggunaan senjata pemusnah yang mengerikan. Naskah tersebut menceritakan tentang kilatan cahaya yang mampu melelehkan batu, serta angin panas yang mengoyak kulit manusia dan meracuni sumber air. Deskripsi ini secara mengejutkan sangat identik dengan dampak ledakan nuklir. Muncul sebuah hipotesis bahwa kehancuran kota Sodom dan Gomora yang disebutkan dalam kitab suci merupakan hasil dari serangan nuklir taktis di tengah pertikaian internal Anunnaki. Logikanya, para dewa tidak akan menghancurkan wilayah kekuasaan mereka tanpa alasan kuat. Namun, faksi-faksi yang sudah putus asa dan saling berebut sisa-sisa infrastruktur bisa saja nekat mengambil langkah ekstrem. Hingga saat ini, jejak pasir yang mencair dan mengkristal di gurun Timur Tengah masih membuat para peneliti bertanya-tanya, senjata apa sebenarnya yang pernah meledak di sana ribuan tahun silam? Seiring majunya peradaban manusia, pengaruh bangsa Anunnaki mulai memudar. Manusia kian mahir dalam belajar, mendirikan kerajaan sendiri, dan menjadi semakin mandiri. Salah satu kisah paling legendaris dari masa ini adalah pembangunan Menara Babel. Dalam Alkitab disebutkan bahwa manusia ingin membangun menara hingga ke langit demi menandingi para dewa. Namun, catatan kuno Sumeria memberikan sudut pandang teknis yang berbeda. Kata Babel atau Bab-ili secara harfiah berarti gerbang para dewa. Besar kemungkinan ini adalah upaya manusia untuk membangun kembali atau merebut bandar antariksa milik Anunnaki. Manusia ingin menguasai teknologi penerbangan agar bisa meluncur ke orbit dengan kekuatan sendiri. Melihat hal ini, Enlil memerintahkan penghancuran menara tersebut dan mengacaukan bahasa para pekerjanya. Pertanyaannya, mungkinkah sosok dewa yang maha kuasa merasa terancam hanya oleh tumpukan batu bata? Tentu saja tidak. Namun, jika menara itu adalah sebuah landasan peluncuran, layaknya kosmodrom Baikonur, maka itu adalah ancaman yang nyata. Pengacauan bahasa tersebut bisa jadi merupakan blokade teknis pada sistem komunikasi atau penyebaran virus linguistik untuk memutus koordinasi antar manusia. Satu lagi contoh menarik tentang pencarian teknologi kuno bisa kita temukan dalam epos Gilgamesh. Gilgamesh adalah Raja Uruk. Menurut prasasti kuno, sosoknya merupakan perpaduan antara 2/3 Anunnaki dan 1/3 manusia. Begitu sahabatnya, Enkidu, jatuh sakit dan meninggal, Gilgamesh tersadar bahwa dirinya pun tidak abadi. Dia pun memulai perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun, tujuannya bukanlah pencerahan spiritual. Dia mencari tempat yang sangat spesifik, sebuah landasan pacu atau pangkalan medis milik para Anunnaki. Dia ingin bertemu Ziusudra, penyintas banjir besar yang dianugerahi rahasia umur panjang oleh para dewa. Singkatnya, Gilgamesh sebenarnya sedang mencari klinik terapi gen yang sangat canggih. Dalam perjalanannya, dia harus menembus rintangan sistem keamanan laser yang dalam teks kuno digambarkan sebagai manusia kalajengking yang menembakkan sinar mematikan. Akhirnya dia berhasil mendapatkan tanaman ajaib yang mampu mengembalikan keremajaan. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, seekor ular mencuri tanaman tersebut. Epos ini bukan sekadar dongeng indah tentang pencarian jati diri. Ini adalah catatan sejarah tentang upaya manusia untuk mengakses teknologi panjang umur, sebuah rahasia yang dijaga sangat ketat oleh para Anunnaki hanya untuk kaum mereka sendiri. Tapi, kemana mereka menghilang? Pada satu titik dalam sejarah, bangsa Anunnaki berhenti memerintah manusia secara langsung. Mereka menyerahkan kekuasaan kepada raja-raja manusia, beralih menjadi dalang di balik layar, hingga akhirnya benar-benar lenyap. Teori Exodus memberikan penjelasan yang masuk akal. Mungkin saja misi mereka di bumi telah usai. Jumlah emas yang dibutuhkan sudah terkumpul dan dikirim ke planet asal mereka. Atmosfer Nibiru pun berhasil diselamatkan. Mereka hanya sekadar pulang. Ibarat penambang yang meninggalkan tambang yang sudah kering, menyisakan barak-barak kosong dan gundukan tanah tak bernilai. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada kota-kota tambang tua di era Wild West. Saat emasnya habis, orang-orang pun pergi. Tak ada alasan lagi bagi mereka untuk menetap di planet asing, berjuang melawan gravitasi yang tak biasa dan ancaman kuman. Mereka mengemasi teknologi mereka, naik ke kapal luar angkasa, dan meninggalkan tata surya. Umat manusia pun dibiarkan berjuang sendiri. Kita tak ubahnya seperti anak-anak yang ditinggalkan orang tua sendirian di dalam rumah besar yang kosong dan sunyi. Nah, disinilah bagian yang paling menarik.
Apa yang sebenarnya terjadi pada umat manusia setelah mereka pergi? Jawabannya adalah munculnya fenomena kultus kargo yang klasik. Ini adalah poin yang sangat krusial untuk memahami sejarah kita. Coba ingat, kembali suku-suku di Kepulauan Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Saat itu, tentara Amerika membangun landasan pacu dan menjatuhkan pasokan makanan, seperti daging kaleng dan coklat, dari pesawat. Ketika perang berakhir, para tentara pun pergi. Namun, penduduk asli justru mulai membangun replika pesawat dari jerami dan berbaris dengan senapan kayu. Mereka berharap para dewa akan kembali dan membawa makanan lezat lagi. Hal yang sama persis terjadi di Sumeria kuno. Setelah bangsa Anunnaki pergi, manusia tetap membangun kuil-kuil yang sebenarnya sangat mirip dengan pusat komando teknologi. Orang-orang terus mengantarkan makanan ke altar, mengira itu adalah ritual suci. Padahal awalnya itu hanyalah jatah makan siang untuk para teknisi. Instruksi teknis pun berubah menjadi kitab suci. Seragam astronot berubah menjadi jubah ritual para pendeta. Begitulah caranya kisah nyata tentang penyintas dari luar angkasa bertransformasi menjadi agama mistis, yang pada akhirnya membentuk arah peradaban seluruh umat manusia. Tapi, kenapa dunia sains arus utama begitu keras menolak teori ini? Jawabannya sederhana, sejarah akademis itu sangat konservatif. Bayangkan, sebagian besar terjemahan teks kuno Sumeria dibuat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para penerjemah di masa itu sama sekali belum mengenal konsep penerbangan luar angkasa, rekayasa genetika, apalagi senjata nuklir. Ketika mereka menemukan deskripsi tentang telur terbang yang menyemburkan api, mereka pun menerjemahkannya sebagai kereta perang dewa yang berapi. Mereka tidak punya kata untuk menyebut roket. Namun sekarang, kita membaca kembali teks-teks tersebut dari sudut pandang kemajuan teknologi kita saat ini. Kita mulai menyadari bahwa bangsa Sumeria kuno sebenarnya sedang mendeskripsikan teknologi yang baru saja mulai kita kembangkan. Ini ibarat memberikan sebuah ponsel pintar kepada petani di zaman pertengahan. Dia pasti akan menggambarkannya sebagai cermin hitam yang dihuni roh pemberi jawaban. Akhirnya sekarang kita sudah berada di level yang cukup matang untuk menerjemahkan catatan leluhur kita dengan benar. Kita telah menyingkap tabir mistisisme dan mulai melihat sebuah realitas teknis yang sangat nyata. Jika kita melihat teori Anunnaki sebagai kelompok pelarian, segala hal tentang dunia ini mulai terasa masuk akal. Kita mewarisi begitu banyak hal dari mereka, terutama obsesi kita terhadap emas. Mengapa logam lunak ini bisa menjadi standar kekayaan selama ribuan tahun? Mungkin itu adalah memori genetik, sisa ingatan bahwa emas adalah sumber daya paling krusial bagi pencipta kita. Lihat saja struktur hierarki masyarakat kita. Para Anunnaki membangun sistem kendali dari atas ke bawah, layaknya manajemen camp yang ketat. Dan sampai sekarang, kita masih hidup dengan prinsip yang sama. Ada raja, ada atasan, dan ada bawahan. Bahkan masalah psikologis kita pun bisa dijelaskan melalui asal-usul ini. Perasaan asing terhadap alam, pencarian makna hidup yang tak berujung, hingga penantian akan sosok penyelamat dari langit. Semua itu mungkin hanyalah gema dari trauma antar generasi. Kita diciptakan sebagai alat, sebagai tenaga pendukung untuk ekspedisi asing. Dan saat ekspedisi itu pergi, kita ditinggalkan sendirian di planet yang luas ini, dipaksa mencari jalan kita sendiri. Kita bukanlah anak-anak dewa. Kita adalah anak-anak dari mereka yang bertahan hidup. Singkatnya, kisah Anunnaki bukanlah sebuah doktrin agama. Ini adalah kronik besar tentang kontak pertama antara dua peradaban dalam sejarah. Yang satu adalah spesies yang sangat maju namun berada di ambang kepunahan, sementara yang lainnya baru saja mulai terbentuk. Tidak ada sihir di sini. Yang ada hanyalah perjuangan keras demi sumber daya, kerja fisik yang berat, rekayasa genetika, dan upaya putus asa untuk membangun dunia baru di atas puing-puing masa lalu. Memandang Anunnaki sebagai pengungsi dan kolonis jauh lebih masuk akal daripada menganggap mereka sebagai makhluk gaib. Perspektif ini menjelaskan semua kejanggalan dalam mitos kuno. Mengapa para dewa ini butuh makan? Mengapa mereka bisa merasa lelah? Mengapa mereka saling berperang? Dan mengapa mereka begitu takut pada manusia? Teori ini menghidupkan kembali sejarah kuno dan membuatnya terasa nyata. Ia membawa kita kembali ke realitas. Memang, ini terdengar tidak biasa. Namun terkadang, kenyataan jauh lebih menakjubkan daripada fiksi manapun. Sabak-sabak tanah liat Sumeria telah menjaga rahasia ini selama 5.000 tahun. Dan sekarang, saatnya bagi kita untuk berani melihat kebenaran yang sesungguhnya.
Nah, sampailah kita pada kesimpulan yang paling penting. Inti dari kisah ini adalah bahwa sejarah masa lalu kita mungkin jauh berbeda dari apa yang selama ini kita pelajari di sekolah. Teks-teks kuno Sumeria melalui lempengan tanah liat yang berdebu ini telah menyimpan kebenaran luar biasa selama ribuan tahun. Bangsa Anunnaki bukanlah dewa maha kuasa yang mempermainkan nasib manusia karena bosan. Mereka hanyalah penjelajah yang rapuh dan bisa mati, yang berusaha bertahan hidup karena planet asal mereka sedang diambang kehancuran. Kehadiran mereka di bumi adalah bentuk upaya terakhir untuk selamat. Penambangan emas, eksperimen genetik di Eden, hingga penciptaan manusia sebagai tenaga kerja. Semua itu adalah langkah darurat demi bertahan hidup, bukan sebuah rencana ilahi. Dengan memahami hal ini, kita mulai melihat diri kita dari sudut pandang yang berbeda. Kita adalah warisan dari sebuah misi besar untuk menyelamatkan suatu peradaban. Pemikiran ini menjungkir balikkan gambaran dunia yang kita kenal dan memaksa kita merenungkan kembali posisi kita di alam semesta. Terima kasih sudah menemani saya dan menonton video ini sampai selesai. Pastikan kalian subscribe ke channel Sejarah Sebelum Tidur, berikan like pada video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan investigasi menarik lainnya. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, jika bangsa Anunnaki benar-benar kembali hari ini, apakah mereka akan mengakui kita sebagai ciptaan mereka? Atau kita sudah menjadi sosok yang benar-benar asing bagi mereka? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan kisah luar biasa ini bersama-sama.